Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lucy Surara, Stambuk 219311133. Saya akan mempresentasikan sebuah alat dan mesin pertanian berupa spesifikasi rice transplanter. Dapok 20-30 mm. Syarat bibit, metode pembibitan, umur bibit 15-20 hari syarat. Bibit, metode pembibitan, tinggi bibit 150-200 mm. Syarat bibit, metode pembibitan, ukuran dapok, panjang kali lebar 180-580 mm. Syarat pembibitan, metode pembibitan, kebutuhan dapok, leguo 300 buah. Syarat bibit, metode pembibitan, kebutuhan benih 40 kg. Syarat lahan, penyiapan lahan, pengolahan sempurna. Syarat lahan, penyiapan lahan, kedalaman lapisan keras hardpan, kedalaman kaki Voutsen-Cake maksimal 250 mm. Syarat lahan, penyiapan lahan, tinggi genangan air saat tanam 30-50 mm. Unjuk kerja kecepatan 1,5 sampai 2,5 km per jam. Untuk kerja kapasitas lapang 6-7 jam per hari. Unjuk kerja jumlah bibit per rumpun 2-5 tanaman unjuk kerja. Kedalaman tanaman 30-60 mm. Tipe rice transplanter. Tipe rice transplanter walking tipe model leguo 2:1, 20 dan 40 cm dimensi. Mesin panjang 2410 mm. Dimensi mesin lebar 1700 mm. Dimensi mesin tinggi 860 mm. Total berat 178 kg. Motor penggerak jenis motor bakar 4 langkah. Motor penggerak jenis daya 3,5 kW. Motor penggerak jenis konsumsi BBM maksimal 0,8 liter per jam. Transmisi 2 maju 1 mundur. Roda tipe besi berlapis karet. Roda jumlah 2 maju. Roda diameter 625 mm. Jarak tanam anar basis tanaman 200 mm. Jarak tanam leguo 400 mm. Jarak tanam dalam baris tanaman 100 sampai 150 mm. Jumlah alur tanam 4 rumpun. Syarat bibit, metode pembibitan dapok. Syarat bibit, metode pembibitan tebal tanah. Komponen-komponen rice transplanter adalah pengarah, tempat penyimpanan bibit, meja penanam bibit, tali starter, mesin penggerak, roda strap, pelampung, transmisi, lengan tanam, handle pengendali, pengaturan operasional, kopling penanaman, skukik, saklar on off, tuas gas, handle off, kopling belok kiri, kopling belok kanan, jumlah pengambilan bibit, kedalaman tanah. Fungsi-fungsi dari setiap komponen rice transplanter adalah 1. Saklar utama untuk menghidupkan atau mematikan mesin. Tuas kopling utama untuk memulai atau menjalankan mesin. Tuas pedal gas untuk mengatur kecepatan atau besarnya gas yang dibutuhkan. Tuas kuping tanam untuk mengatur penanam pada lahan. Tuas penyesuaian ke dalam tanam untuk menyesuaikan ke dalam tanaman pada saat menanam. Tuas penyesuaian pengambilan kedalaman untuk mengambil jumlah benih yang akan ditanam pada lahan. Kemudian cara kerja rice transplanter, yaitu rice transplanter bekerja seperti layaknya orang tandur tanam padi dengan menancapkan bibit padi ke dalam tanah persawahan dengan teratur, yaitu satu buah bibit padi pada satu titik tanam. Mesin ini dijalankan hanya oleh seorang tenaga dan 1 orang asisten, sehingga sudah dapat mengganti beberapa puluhan orang tenaga kerja. Untuk tanam padi seluas 1 hektar hanya dibutuhkan waktu 4-5 jam dibandingkan dengan cara tradisional yang membutuhkan tenaga kerja sebanyak 10 orang dalam 2 hari. Sehingga dari segi biaya dan waktu, penanam dengan mesin tanam padi rice transplanter jumlah lebih efisien.
Cara pengoperasian rice stand planer yaitu 1. Periksa bahan bakar. 2. Periksa kondisi oli mesin dan transmisi. 3. Periksa apakah ada kebocoran oli. 4. Periksa kelengkapan peralatan lainnya yang menunjang dalam proses pengoperasian. 5. Cek kembali kemungkinan outboard yang longgar. 6. Pastikan posisi tuas operasi pada posisi eksternal dan lock. Putar sakral tuas operasi pada posisi netral sebelum putar saklar on off. Tempat batas kopling pada posisi mati. 8. Tarik cukik bila diperlukan. 9. Starter mesin dalam menarik tali starter. 10. Panaskan mesin lebih kurang 5 menit agar semua bagian-bagian yang berat pada terlumasi dengan baik. Atur posisi ketinggian mesin sesuai dengan kondisi lapangan. Tarik tuas kopling utama pada posisi menyala, maka mesin penanam akan bergerak. 13. Pada saat di lahan sawah, pastikan posisi awal untuk dilakukan penanam bibit padi. 14. Tempatkan bibit padi pada rak penampang dan meja penanam. 15. Tentukan jumlah bibit yang akan diambil. Cara mematikan mesin. Putar tuas throttle ke posisi low. 2. Atur saklar mesin ke off. 3. Ketika akan membiarkan mesin dalam keadaan mati untuk waktu yang lama, atur keran bahan bakar ke posisi off. Sekian presentasi saya. Terima kasih.